saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kepemimpinan yang terjadi saat ini setelah menonton film Dirty Fort Pemilu 2024. Menurut saya, kepemimpinan yang terjadi saat ini, yang pertama itu kepemimpinan dimanipulasi. Terlihat di dalam film Dirty Fort, itu banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi yang dilakukan oleh para pemimpin negara. Pemimpin-pemimpin negara, mulai dari struktur yang paling bawah desa, itu mereka diintimidasi, bahkan naik lagi 1 tingkat atau 2 tingkat di atas pemimpin desa seperti gubernur, bupati, wali kota, bahkan negara itu memberikan intimidasi kepada struktur-struktur bawahnya agar hanya bisa memenangkan salah satu paslon yang mereka inginkan pada kompetisi pemilu 2024, dan itu adalah persaingan yang tidak sehat. Terus juga tidak adanya transparansi, bagaimana persyaratan, bagaimana bisa paslon ataupun kelompok partai naik menjadi ikut berkompetisi pada pemilu 2024. Banyak sekali beberapa partai dan paslon yang mengikuti kompetisi pemilu 2024 itu tidak memenuhi prosedur yang sudah ditetapkan oleh KPU, dan mereka bisa mengikuti kompetisi, bahkan bisa memenangkan kompetisi itu secara instan tanpa melalui prosedur-prosedur yang sudah ditegakkan, bahkan sudah sesuai dengan undang-undang. Mereka tidak melaksanakan itu. Terus juga terlihat bahwa kepemimpinan itu saat ini sudah dicampuri oleh para penguasa, dan hanya untuk memenangkan salah satu paslon dan berpihak hanya kepada salah satu paslon pada kompetisi pemilu 2024. Itu saja pendapat dari saya. Harapannya pemilu-pemilu selanjutnya itu kompetisinya akan lebih sehat dan lebih transparansi. Dan sebagai seorang pemimpin, sudah pastinya kita harus harus mempertahankan netralitas, dan pun kalau punya keberpihakan, itu keberpihakan kepada. Baik, selanjutnya itu otoritas kepemimpinan. Dalam film dokumenter tersebut, para pemegang otoritas menggunakan otoritas mereka untuk mendukung pilihan yang mereka pilih, yang pada akhirnya hal tersebut akan menyebabkan pada penyelewengan otoritas karena kurangnya netralitas mereka. Dan juga pada akhirnya otoritas yang dipegang tersebut dimanfaatkan atau digunakan untuk kepentingan mereka, baik kepentingan individu maupun kepentingan kelompok. Dalam konteks penyalahgunaan wewenang dalam pemilu, pada video tersebut dapat dilihat bahwa kepala daerah memanfaatkan kekuasaannya untuk mempengaruhi birokrasi agar mendukung paslon tertentu, serta menunjukkan ketidaknetralan mereka secara terang-terangan. Mereka melakukan berbagai cara untuk mendukung paslon yang mereka sukai, padahal mereka bukanlah caleg maupun bagian dari tim kampanye paslon tersebut. Kemudian dalam konteks pemilu juga, wewenang kepala desa juga sering disalahgunakan terkait memanipulasi data pemilih. Penggunaan dana desa serta pengalokasian bansos sering kita jumpai. Dalam penggunaan dana desa serta pengalokasian bansos terkadang tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemiskinan yang ada pada desa tersebut, dan bahkan dana untuk desa tersebut tidak sepenuhnya memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, dalam artian disalahgunakan untuk kepentingan mereka. Karena jika kita melihat sektor tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2022 itu terbesar ada pada APBD desa. Kemudian yang terakhir itu penyalahgunaan oleh pemegang otoritas yang mengarahkan pada konflik kepentingan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Seperti yang kita ketahui, Mahkamah Konstitusi merupakan tembok penegakan konstitusionalisme di Indonesia, dan ternyata mereka ikut terlibat dalam proses bermasalah dalam proses pemilu. Ketua dari Mahkamah Konstitusi melanggar etik karena memutus perkara yang akhirnya menjadikan Gibran yang merupakan keponakannya sendiri itu sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Tidak hanya Mahkamah Konstitusi, namun Ketua KPU juga terlibat dalam pelanggaran kode etik tersebut terkait dengan proses pendaftaran Gibran sebagai cawapres tanpa mengubah syarat usia minimum capres dan cawapres dalam aturan yang ada. Baik, adapun gaya kepemimpinan setelah menonton film Dirty Fort tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, cenderung otoriter dan manipulatif, di mana gaya kepemimpinan para pemimpin atau elit politik yang ditunjukkan dari film Dirty Fort ini cenderung otoriter dan manipulatif, di mana para pemimpin atau elit politik menggunakan kekuasaan mereka untuk memanipulasi proses politik termasuk dengan pemilihan umum dengan memperhatikan kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan ketidaknetralan data yang ada. Lalu para pemimpin dan elit politik juga melakukan manipulasi data, kecurangan, pemungutan suara, dan intimidasi terhadap pemilihan umum untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Lalu, adapun ciri-ciri otoritarisme dalam kepemimpinan politik, yakni seperti adanya pembatasan kebebasan pers, penangkapan aktivis, dan melakukan kampanye yang terselubung untuk menentukan suara oposisi. Praktik politik identitas dan nepotisme juga menjadi pusat perhatian, di mana identitas politik dimanipulasi untuk memperkuat kekuasaan. Sementara itu, nepotisme merusak meritokrasi dalam penunjukan para pejabat. Semua ini mengarah pada ketidakstabilan politik dan sosial dengan dampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan proses demokrasi, serta menghasilkan ketidaksetaraan ekonomi dan sosial yang lebih besar lagi. Ketiga, adanya upaya mengatasi tantangan tersebut, di mana untuk mengatasi tantangan ini diperlukannya upaya yang
komprehensif dari semua pemangku kepentingan, termasuk dengan memperkuat institusi demokrasi dan meningkatkan penegakan hukum, lalu mendorong partisipasi politik yang inklusif dan membangun budaya politik yang berorientasi pada kepentingan publik, serta mengutamakan prinsip-prinsip keadilan yang ada, lalu adanya kesetaraan dan keterbukaan yang hal ini akan membantu memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis dan menjaga integritas demokrasi. Oke, semuanya baik. Pada kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya sebelumnya, namun saya akan membahas mengenai masalah etika di sini, yaitu etika dalam sebuah kepemimpinan ataupun etika dalam berpolitik yang ditunjukkan atau yang dipaparkan oleh video yang berjudul Dirty Vote tersebut. Dari sana saya mendapatkan beberapa poin yang dimana poin-poin itu udah bertentangan dengan nilai-nilai etika yang ada gitu. Yang pertama itu masalah integritas. Banyak karakter dalam film ini terlibat dalam praktik korupsi dan manipulasi politik yang bertentangan dengan nilai integritas. Mereka melakukan tindakan ini untuk mencapai tujuan politik pribadi mereka gitu. Kemudian masalah keadilan. Praktik-praktik yang dilakukan dalam film ini seringkali tidak adil. Karakter-karakter tertentu memanipulasi pemilihan untuk memastikan kemenangan mereka sendiri gitu. Mereka tanpa mempertimbangkan kepentingan umum ataupun keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Terus masalah tanggung jawab. Beberapa karakter dalam film ini juga tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka. Mereka tidak mengakui konsekuensi dari tindakan mereka dan tidak memikirkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan. Terus yang terakhir itu masalah kejujuran. Banyak karakter yang disebutkan pada film ini terlibat dalam tindakan penipuan, pemalsuan, dan juga kebohongan. Mereka tidak berpegang pada nilai kejujuran dan mengabaikan integritas mereka untuk mencapai tujuan politik. Nah, ada satu hal yang disorot pada film yang Oke, selanjutnya ada integritas. Integritas merupakan acuan konsistensi serta kata-kata dan keyakinan yang tercermin pada sebuah tindakan, seperti contoh kenetralan, kewibawaan, dan lainnya. Terkadang orang yang berbicara hanya di bibir saja, sementara di lubuk hatinya tersebut ada sebuah sifat emosional, kecemburuan, kesombongan, dan lain sebagainya. Tetapi orang yang berintegritas seringkali berpikir sebelum berbicara, sehingga perilaku dan tindakan tersebut mereka konsisten dengan apa yang mereka lakukan. Nah, pada film Dirty Vote sendiri ada berintegritas yang kurang baik, karena pada paslon 2 dan presiden sebelum, mereka ada pertemuan antara kedua ini, karena bagi pandangan orang pasti mereka kayak berbicara untuk seolah-olah bahwa presiden ini menonjolkan atau mendukung ke paslon kedua tersendiri. Makanya banyak pandangan orang yang mikir paslon 2 ini dominan didukung oleh pihak atas karena presiden sebelumnya. Tetapi seharusnya orang yang berintegritas tersendiri harus memiliki keadilan dan semuanya itu dirangkul maupun dipertemukan seperti itu. Karena orang berintegritas sendiri tidak memunculkan bahwa saya mendukung ini, saya mendukung ini. Itu kan hak pribadi, hak yang kita pilih. Karena itu pun kita harus memahami pada situasi tertentu untuk melakukan tindakan. Terus ada pun problem solving dalam film ini dan melibatkan langkah-langkah. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran, mengajarkan nilai-nilai etika kepada semua individu terkait termasuk politis dan pemilih, dapat membantu perbaikan situasi dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya integritas, keadilan, tanggung jawab, dan kejujuran individu dapat berpikir secara lebih etis dalam tindakan mereka. Yang kedua, ada penegakan hukum yang ketat. Dalam film ini, para pelaku tindak korupsi dan manipulasi politik seringkali tidak dihadapkan pada konsekuensi hukum yang memadai. Mengadopsi dan menegakkan hukum yang ketat terhadap tindakan dapat menjadi langkah penting untuk menyelesaikan pada permasalahan tersebut. Ada pemantauan dan transparansi. Menerapkan sistem pemantauan yang kuat dan transparansi dalam proses pemilihan dapat minimalkan kemungkinan terjadi manipulasi yang terjadi pada penipuan tersebut. Ini dapat melibatkan penggunaan teknologi canggih, pengawasan independen, dan pelaporan terbuka. Yang keempat, ada pendidikan politik, memberikan pendidikan politik yang kuat kepada masyarakat untuk membantu mereka memahami akan pentingnya partisipasi dalam etis di proses dunia publik. Karena memahami nilai etika yang mendasari demokrasi, individu lebih berperan dan lebih peka untuk memilih para pemimpin yang harus berkualitas untuk mendorong pemerintahan atau politik yang lebih positif dengan tidak adanya dampak-dampak negatif atau penyelundup atau oknum yang tidak seharusnya dilakukan. Itulah pentingnya untuk diingat pada solusi untuk masalah ini di film tidak mudah dan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan individu sebagai itu. Sekian dari saya, terima kasih.